Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diridai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita selaku hamba Allah, seorang muslim yang beriman kepadanya, untuk mengakui nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah dan ucapan-ucapan syukur yang lainnya. Kemudian kita akui nikmat itu datang dari Allah di dalam hati ini. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun yang engkau rasakan dari nikmat-nikmat ini, semuanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pula hendaklah kita menjadikan nikmat Allah SWT ini kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari untuk hal-hal yang bermanfaat dan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat dari bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan disampaikan, disanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya setia dari umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin, sidang salat Jumat, a'azinallahu wa iyyakum. Bertakwa kepada Allah merupakan hal kewajiban yang harus kita laksanakan. Bertakwa semampu kita. Allah SWT berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Melaksanakan kewajiban, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajibnya maupun yang sunnahnya, sesuai kemampuan kita. Adapun untuk meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dari makruhnya maupun yang haramnya, hendaklah kita benar-benar meninggalkannya. Sama sekali harus kita tinggalkan. Kaum muslimin, a'azinallahu wa iyyakum. Tak terasa sudah berminggu-minggu kita meninggalkan bulan yang mulia, bulan penuh keberkahan, bulan penuh dengan rahmat Allah SWT, bulan yang penuh dengan ampunan. Tinggal lagi bagi kita yang ditinggalkan pasca bulan Ramadan ini. Bagaimanakah seharusnya kita bersikap sebagai seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara beberapa sikap yang harus kita perhatikan terkait keadaan kita pasca Ramadan ini. Yang pertama di antaranya adalah hendaklah kita tidak jadikan aktivitas ibadah yang telah kita rutinkan, yang kita sungguh-sungguh dalam mengamalkan ibadah tersebut selama bulan Ramadan itu, hanya terhenti dan terputus dengan sekedar berakhirnya bulan Ramadan. Karena syariat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa salatnya,
puasanya, sedekahnya, tilawah Al-Qur'annya dan yang lainnya dan seterusnya dari rangkaian ibadah yang lainnya itu tetap ada dan masih disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala, tetap disyariatkan untuk diamalkan sampai seseorang hamba itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemputmu. Sehingga jika kita merasa hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, berarti kita juga masih memiliki kewajiban yang sama di luar bulan Ramadan, di bulan-bulan berikutnya. Karena Allah Jalla wa'ala yang kita sembah di bulan Ramadan tersebut itu masih sama dan tetap ada dan tetap wajib diibadahi di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga janganlah sampai kita menjadi seburuk-buruknya manusia yang hanya mengenal Allah Tabaraka wa ta'ala hanya di bulan Ramadan saja. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya perginya dan berpisahnya Ramadan dari diri kita ini selayaknya diiringi dengan rasa syukur. Bersyukur atas kebahagiaan yang kita rasakan selama bulan Ramadan, yang setidaknya yang paling dirasa setidaknya ada dua kebahagiaan utama. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu baginya ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi. Ia bahagia saat ia menyantap buka puasanya dari dahaga dan laparnya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang tak kalah bahagia yang paling besarnya adalah kebahagiaan yang abadi saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak dengan pahala puasanya. Sama halnya agar kita bersyukur atas kebahagiaan untuk dapat menyempurnakan bulan yang mulia tersebut dengan segenap rangkaian ibadah. Karena sebab itulah hendaknya kita berbahagia. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan sebab karunia dan rahmat dari Allah lah hendaknya mereka itu bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Sehingga karunia dan rahmat dari Allah SWT tersebut lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum sidang salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati dan diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang harus kita perhatikan pula berikutnya terkait keadaan kita pasca Ramadan ini. Yang selanjutnya adalah janganlah kita menghancurkan kembali bangunan-bangunan rangkaian ibadah yang telah kokoh berdiri dalam kepribadian kita, yang telah kita bina dengan susah payah selama bulan Ramadan, yang kemudian kita sendirilah yang justru malah meluluh lantakkannya, yaitu dengan meninggalkan rangkaian ibadah yang kita rutinkan selama Ramadan, dan tatkala usai Ramadan, selesai Ramadan, maka seketika pula kita tinggalkan rutinitas tersebut, sehingga secara tidak langsung justru kitalah sendiri yang telah menghancurkan bangunan yang sejatinya telah kokoh berdiri, dibangun dalam kepribadian kita, yang mana hal tersebut seperti ini terlarang menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam firman-Nya dalam sebuah perumpamaan yang agung, "Wala takun kallati naqadat ghazlaha." Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang wanita, perempuan yang mengurai kembali benang pintalannya. Min ba'di quwwatin ankatha. Setelah sebelumnya benang tersebut diikat, dirajut, dipintal dengan kuat dan kokoh. Dengan demikian kita berusaha untuk menjadi hamba yang beristiqamah di atas ajaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan selalu memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar senantiasa
dikaruniakan kemampuan istiqamah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara yang harus kita perhatikan pula berikutnya setelah kita berpisah dari bulan Ramadan tersebut, yang ketiga adalah senantiasa kita khawatir kalau amalan kita yang telah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh selama bulan Ramadan ini itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita hendaknya pula mengiringi, kita justru selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan ini dapat menjadi amalan-amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak aneh jika banyak dari kalangan salaf saleh, orang-orang saleh terdahulu, dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang setelahnya, mereka selalu merenungi sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah mau menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Mereka khawatir jika mereka tidak termasuk orang-orang yang bertakwa, sehingga amalan-amalan mereka pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir, padahal mereka para salafus saleh sangat terkenal dengan kesungguhan mereka dalam beribadah, telah memberikan segalanya demi beribadah. Mereka tinggalkan dunia mereka demi akhirat mereka, namun tetap saja mereka khawatir dari ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantaslah Allah Jalla wa Ala berfirman memuji tentang mereka, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan segalanya dari apa yang mereka berikan, sedangkan hati mereka masih merasa khawatir. Itulah para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu. Hendaknya kita sebagai orang setelahnya meneladani mereka. Kita berusaha beramal, kita berusaha beristiqamah dalam beramal. Kita pun tak lupa senantiasa untuk memohon kepada Allah Jalla wa Ala untuk pengabulan amal, agar diterima amalan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amalan dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله ربنا الحميد على نعمة هذا التوحيد وعلى هذا القرآن المجيد حتى يرتفع قوله السديد المفيد في عالمنا الشديد. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قوم مسلمين sidang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Di antara bentuk usaha kita agar diterima amal ibadah kita selama Ramadan kemarin ialah kita harus dan terus berupaya setelah selesai dari satu ibadah, kita ikutkan dengan ibadah lagi setelahnya. Yang demikian, dengan kita dimudahkan mengamalkan suatu amalan ibadah, mudah-mudahan itu menjadi tanda terimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun siapa yang telah beribadah dengan memberi, baik itu sesuatu yang wajibnya ataupun yang sunahnya, dengan dia bersedekah dan ia bertakwa, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan permudah dia untuk melakukan amal kebaikan yang berikutnya. Sehingga dengan demikianlah kami sekedar mengingatkan, setelah kita berpuasa wajib sebulan penuh lamanya di bulan Ramadan kemarin, maka kita dianjurkan pula untuk mengikutkan pula dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini, yang masih tersisa beberapa hari lagi. Bahkan pahalanya dinilai agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man sama Ramadana,
siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian ia mengikut sertakan setelahnya 6 hari berpuasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka yang demikian pahalanya sama saja ia berpuasa selama 1 tahun penuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Betapa mulia Allah Jalla wa'ala, Rabb kita. Betapa kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Cuma dengan kita sedikit menambahkan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, kita sudah diberikan pahala berpuasa setahun full penuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, mengampuni kita dari dosa-dosa kita, serta menerima amalan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir lana مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا صيامنا صلاتنا ركوعنا وسجودنا وكل عبادة أعمالنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف المرضى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخرنا الحمد رب العالمين. Remaja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.